Saya Vira Fajriati, mahasiswa Politeknik Aceh, jurusan Teknik Informatika. Saya akan mendemokan hasil proyek akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Kepegawaian Politeknik Aceh. Di sini pegawai dapat menginput email, kemudian password yang sudah diberikan oleh admin kepegawaian. Di sini terdapat informasi seperti jumlah pegawai Politeknik Aceh yang sudah terdaftar pada aplikasi Simpek ini, dan kemudian terdapat data pengajuan SPT pribadi, dan juga terdapat jumlah data pengajuan cuti pribadi. Kemudian juga terdapat informasi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, kemudian staf berdasarkan jenjang pendidikan seperti SD, D3, S1, S2, dan S3. Kemudian pada form data pribadi terdapat seperti nama, NRP lama, NRP tetap, NIK, gelar, gender, tempat lahir, tanggal lahir, darah, agama, upload KTP, dan foto. Kemudian di form data pekerjaan terdapat mulai kerja, lama kerja, status pegawai, status keaktifan, posisi, unit, prodi, jabatan struktural, terhitung mulai tanggal, terhitung mulai sampai tanggal, berhenti bekerja, alasan, NIDN, NUPN, jabatan fungsional, golongan, dan sertifikasi. Kemudian pada data pendidikan terdapat pendidikan terakhir. Di sini asal sekolah, upload ijazah, perguruan tinggi D3, bidang D3, upload ijazah D3, perguruan tinggi S1, bidang S1, upload ijazah S1, perguruan tinggi S2, bidang S2, upload ijazah S2, perguruan tinggi S3, bidang S3, dan upload ijazah S3. Kemudian di sini juga terdapat data alamat seperti jalan, nomor jalan, nomor provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian desa, kemudian kode pos, telepon rumah, HP, kemudian di sini juga terdapat email. Di sini ada tombol untuk disimpan, kemudian data sudah tersimpan, dan kemudian di sini ada data keluarga. Di sini terdapat nama pasangan, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian HP, nama anak, nama anak 1, tanggal lahir,
Kemudian di sini juga terdapat nama anak 2, tempat lahir, tanggal lahir, sampai seterusnya. Kemudian dapat disimpan. Kemudian di sini juga terdapat form bank, NPWP dan BPJS. Di sini terdapat nomor rek bank, nama bank, cabang, atas nama, dan di sini juga terdapat NPWP, nomor BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sini sudah terisi semua form data pegawai. Kemudian di sini terdapat data sertifikasi seperti sertifikasi keahlian, masa berlaku, kemudian upload sertifikat. Kemudian data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Nomor, sertifikasi keahlian, masa berlaku, sertifikat, dan dapat dihapus juga data-data yang sudah diinput. Dan sini juga terdapat bidang organisasi seperti organisasi profesi, kurun waktu, dan upload sertifikat. Dan kemudian data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah seperti nomor, organisasi profesi, kurun waktu, tingkat, sertifikat, dan data tersebut juga dapat dihapus. Kemudian di sini juga terdapat form studi lanjut pribadi, nama, jenjang, bidang studi, perguruan tinggi, kemudian negara, tahun mulai, kemudian sumber biaya, kemudian keterangan, kemudian dapat disimpan. Kemudian di sini juga terdapat form pengajuan SPT. Di sini pegawai dapat mengajukan SPT. Di sini pegawai hanya perlu mengisi NRP, kemudian tempat kegiatan, kemudian nama kegiatan, jenis kegiatan, dari tanggal sampai tanggal, kemudian upload brosur atau undangan SPT, lalu mengajukan SPT.
Kemudian data pengajuan tersebut dapat dilihat pada tabel data pengajuan SPT pribadi. Di sini status SPT masih diproses, lalu diproses sampai atasan menerima pengajuan SPT si pegawai ini. Apabila pengajuan SPT sudah diterima oleh atasan, maka status SPT-nya sudah diterima. Dan pegawai bisa mengunduh surat SPT yang sudah diupload oleh admin kepegawaian. Selanjutnya ada form pengajuan cuti. Di sini terdapat form pengajuan cuti seperti nama, NRP, unit kerja, keperluan, dan alasan. Izin mulai tanggal sampai tanggal, mulai jam, dan sampai jam. Di sini terdapat total absen 4 hari cuti 32 jam. Disetujui oleh atasan 1 dan atasan 2. Kemudian untuk melanjutkan, sebelum diterima oleh atasan, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah disetujui oleh atasan, maka tampilannya akan seperti ini. Atasan 1 menerima, atasan 2 menolak. Keputusan status cuti akan ditolak karena salah satu tidak terima. Kemudian di sini ada absensi pribadi. Di sini terdapat informasi absensi pribadi seperti tanggal, nama, NRP, jabatan struktural, kemudian unit, jam masuk, jam keluar, total jam kerja, terlambat, kemudian pulang cepat, dan keterangan. Di sini juga bisa sharing melalui hari, kemudian minggu, kemudian bulan, pada akun ketua unit atau ketua prodi terdapat beberapa menu yang hanya dimiliki oleh akun kaunit atau ketua prodi, seperti data pengajuan SPT. Di sini terdapat tabel data pengajuan SPT bawahan. Kemudian atasan dapat menerima pengajuan SPT bawahan yang telah diajukan. Dan selanjutnya terdapat data pengajuan cuti bawahan. Di sini atasan dapat menerima atau menolak pengajuan cuti bawahan yang mengajukan tersebut. Nah, kemudian di sini terdapat menu absensi bawahan. Di sini atasan dapat melihat absensi detail setiap bawahannya, seperti
tanggal, nama, NRP, jabatan struktural, unit, jam masuk, jam keluar, total jam kerja, terlambat, pulang cepat, dan keterangan. Ini merupakan tampilan registrasi pegawai yang hanya dimiliki oleh admin kepegawaian. Di sini admin bisa menginput NRP pegawai, kemudian nama, email, kemudian pilih jabatan. Kemudian klik daftar. Akun yang sudah didaftar tadi akan tampil pada list akun pegawai. Di sini admin bisa menonaktifkan atau mengaktifkan akun pegawai tersebut. Setelah diaktifkan, baru pegawai bisa mengelola akun pribadinya sendiri. Pada data akun pegawai ini terdapat nama, NRP, email, jabatan, foto, KTP, kemudian status, dan aksi. Pada aksi ini terdapat lihat data pegawai, kemudian ini mengubah role pegawai. Di sini reset password, kemudian di sini menghapus akun pegawai. Kemudian pada menu selanjutnya ada tabel data sertifikasi pegawai. Di sini terdapat list data sertifikasi setiap pegawai, seperti nama, NRP, dan aksi. Pada aksi ini, admin bisa melihat data bidang keahlian dan bidang organisasi setiap pegawai. Kemudian selanjutnya ada data training. Pada data training ini, admin bisa melihat riwayat pengajuan SPT yang diajukan oleh setiap pegawai. Kemudian selanjutnya ada data pengajuan SPT pegawai. Di sini admin bisa melihat data pengajuan SPT pegawai yang diajukan oleh setiap pegawai. Kemudian apabila pengajuan pegawai sudah disetujui oleh atasan masing-masing, kemudian admin bisa mengupload file SPT untuk setiap pegawai yang mengajukan. Kemudian pada tabel data cuti pegawai di sini juga sama. Admin bisa melihat data pengajuan setiap pegawai yang telah diajukan oleh pegawai tersebut. Kemudian di sini terdapat absensi pegawai. Admin bisa melihat setiap informasi absensi seluruh pegawai yang bekerja di Politeknik Aceh. Di sini admin bisa mengopi informasi absensi pegawai, kemudian bisa ngeprint. Selanjutnya ada menu master setting. Pada menu master setting ini terdapat
setting jam. Di sini admin dapat mengatur jam pegawai yang bekerja di Politeknik Aceh, seperti jam masuk, jam keluar, atau jabatan yang berkaitan pada setiap pegawai. Di sini admin juga bisa mengedit staf jabatan, jam masuk, jam keluar, jabatan yang berkait. Kemudian selanjutnya di sini ada setting jabatan. Di sini admin bisa menambah jabatan, kemudian bisa mengedit dan menghapus setiap jabatan pegawai Politeknik Aceh.